Nah, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya berada di aplikasi Oracle VirtualBox. Di sini saya ingin mengkonfigurasi DNS, FTP file, web server, dan database server serta email server. Nah, di sini saya sudah mendownload Debian-nya. Kemudian kita ke settingan. Untuk di setting ini networknya kita menggunakan adapter 1 aja yang kita hidupin. Sini saya mau ganti jadi host only, ini jadi allow all ya. Oke, kemudian kita start. Nah, untuk sini login kita ketik root, kemudian passwordnya kita masukin password yang telah kita buat di saat mendownload Debian. Sini kita ketik nano etc nano etc network interface. Nah, di sini kita di primary network interface-nya untuk ala hotlook-nya itu kita ganti jadi auto eth0 ivis eth0 initnya diganti jadi static. Oke, kemudian kita enter address-nya, kita masukin 200.101.6, net mask-nya 255.255.255.0. Oke, kemudian ini kita salin aja dengan ctlk. Untuk tempelnya ctrlu. Oke, nah di sini kita ganti jadi auto 0.21, bawahnya juga 0.21. ini static, address-nya kita ganti jadi 1.7. Oke, ini aja. Untuk di bawahnya ini kita hapus saja. Oke, kemudian ctlxy clear dulu. Kemudian kita pergi ke service, kita ke IPA dulu untuk lihat apakah IP yang telah kita buat tadi telah masuk. Oke, sebelum itu berarti kita ke service dulu, service networking restart. Oke, kemudian IPA. Nah, di sini sudah terlihat IP yang tadi kita buat sudah masuk ya teman-teman. Kita ke apt min-get install bin 9, kemudian enter, kemudian klik Y. Nah, di sini kita masukin Debian-nya, kemudian enter. Oke, jika sudah, kita klik nano etc name.conf. Nah, di sini kita isi jadi zone, tanda petik cindy.com, bawahnya type master
titik Cindy, kemudian ini kita salin lagi dengan CTLK. Untuk tempelnya CTLK di sini. Cindy-nya kita ganti jadi Clara or ID, clara.or.id. Kemudian di sini jadi DB Clara. Kemudian untuk di sini kita ganti jadi 1.200.100 balik 1.100.200 spasi in min add titik arpa. Nah, kemudian sini jadi DB 200. Kemudian CTLX Y. Langkah selanjutnya kita ketik CD spasi garis miring etc garis miring bin. Kemudian kita ketik lagi jadi CP DB titik lokal DB titik Cindy. Kemudian buat lagi jadi titik Clara. Kemudian buat lagi jadi CPDB CPDB 127. Kemudian DB titik 200. Kemudian nano DB titik Cindy. Di sini saya ganti jadi Cindycom. Ini juga jadi Cindycom. Nah, langkah selanjutnya untuk di sini juga kita ganti jadi Cindycom. Kemudian untuk yang bawah ini kita hapus, jadi masukkan IP yang telah kita buat tadi 200.100.100.1.06. Kemudian untuk bawahnya ini kita hapus saja. Kemudian yang ini kita salin CTLK oke. Kemudian untuk di sini kita ganti jadi www. Kemudian ini bawahnya kita ganti jadi FTP. Oke. Jika sudah, kita simpan lagi CTLX Y, enter. Kemudian kita ke NanoDB Clara. Nah, di sini kita ganti jadi clara.or.id. Yang ini juga ganti jadi kita akan mengganti clara.or.id. Oke, kemudian bawahnya juga kita ganti jadi clara.or.id. Untuk bawahnya ini kita masukkan IP yang telah kita buat tadi 200.100.107. Bawahnya ini kita hapus saja. Kemudian ini kita salin. Untuk atasnya ini kita ganti jadi www. Ini jadi FTP.
SFTP. Oke, jika sudah kita CTLX Y. Kemudian kita buat yang 200. Nah, di sini kita buat jadi Syndicom. Sebelahnya juga jadi Syndicom. Untuk bawahnya ini kita buat jadi Syndicom juga. Kemudian ini juga kita buat jadi Syndicom. Ini kita ganti jadi 06. Lalu kita salin. Ya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan FTP-nya. Di sini saya mau ganti sebelum sini jadi www.syndicom. Kemudian di sini kita ganti jadi 07. Bawahnya juga jadi 07. Nah, di sini kita ganti namanya jadi www.clara.or.id. clara.or.id untuk atasnya juga jadi clara.or.id. Oke, jika sudah kita CTRL X Y enter. Jika sudah kita ke nano lagi, nano etc resolve Nah, ini kita hapus saja semuanya. Kemudian ketik search Syndicom. Bawahnya jadi name server. Name server 200.100.6. Kemudian bawahnya jadi search clara.or.id. Bawahnya jadi name server 200.100.1.7. Oke, kemudian CTRL X Y lagi. Oke, buka selanjutnya kita service bin 9 restart. Oke. Selanjutnya kita ketik ns lookup Syndicom. Kemudian untuk yang Clara kita jadi ns lookup clara.or.id.
Oke, langkah selanjutnya kita ke NS lookup 200.1.1.06. Keluarkan lagi. Kenapa itu? Oke, langkah selanjutnya kita ke NS lookup 200.101.07. Oke, jika sudah, kita ke device, kemudian optical drive, choose this file. Nah, kita masukkan DVD 2. Nah, jika sudah, kita ke apt min cd-rom ide. Oke, kemudian kita ke apt cd-rom add. Nah, untuk konfigurasi DNS kita sudah selesai, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya mau lanjut mengkonfigurasi FTP server. Nah, di sini kita ketik apt min get install proftpd kemudian di sini kita ketik yes. Nah, di sini kita masukin dulu, ganti lagi jadi DVD 1. Jika sudah, kita enter. Enter lagi. Nah, langkah selanjutnya kita klik yes. Kemudian ini enter. Oke, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita ke nano. Kita clear dulu. Nah, di sini kita ketik nano etc proftpd.conf proftpd.conf. Nah, untuk name server name-nya kita ganti jadi Syndicom. Kemudian server. Nah, name servernya udah Syndicom, server type-nya tetap standalone, welcome-nya tetap APO. Kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita masuk lagi. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini
Sini kita tambah Nanti kalau salah kita baru kita spasikan. kurung anonymous spasi strip file FTP, kemudian kurung bawahnya di user admin. Oke, bawahnya kita kurung lagi, kemudian garis miring anonymous lagi, anonymous tutup kurung. Oke, kemudian ini kita sama aja. Nah, di sini yang kita ubah adalah user anonymous tip lagi admin. Kemudian kita simpan Ctrl+X, Y, Enter. Oke, kemudian clear dulu. Langkah selanjutnya kita ketik dir spasi garis miring file FTP, enter, kemudian kita spasi caps lock R, kemudian 777 spasi garis miring file FTP, kemudian kita ke cd garis miring file FTP, kemudian kita ke dir lagi, file 1, file 2, file 3, enter, kemudian user add spasi min b spasi garis miring file FTP garis miring spasi admin. Oke, kemudian password admin. Sini kita masukin password kita. Nah, oke, jika sudah, saya mau clear dulu. Nah, kemudian kita service prof tpd restart. Ini tunggu aja teman-teman. Udah tadi udah. Ya, dari punya. Iya, udah berhasil lu. Oh, tengok. Di siapa? Enggak tahu kok siapa. Kenal enggak? Orang ini challenge. Apa ya, aduh. Enggak bisa aja ini. Jadi berhasil deh, gas ketik mana berhasil itu yang NS lookup 200 yang nomor absolut kan server. Oke, langkah selanjutnya kita ke apt minget install apanya yang php 5. Kemudian nih ya. Nah, di sini kita masukin dulu, ganti jadi DVD 1. Udah, kemudian enter.
pada bagian ini yang terlepas boxnya kita ubah nama dan kata. Nah, jika sudah, kita ke nano PTC garis miring min label garis miring di Nah, di sini server adminnya kita ganti jadi webmaster cindy.com. Kemudian ini kita copy aja. Nah, di sini kita ganti jadi server name. Kemudian jadi www.cindy.com. Oke. Kemudian ini jadi server alias. Ini jadi cindy.com aja. Jika sudah, ini kita ctrl-x. Langkah selanjutnya kita ke service. Bukan yang bawah itu. Kemudian ke nano nano var garis miring www garis miring index html. Di sini ini kita hapus dulu semuanya. Oke, sini kita buat jadi cindy. Kemudian dalam kolom garis miring ini Dewi kan? Jangan baku. Ya enggak? Jangan baku.
Ini sudah selesai, kemudian kita cetak escape. Oke, saya mau clear dulu. Kita konfigurasi database server dengan ketik apt get install SQL main server MySQL main client, kemudian enter. Di sini kita masukin password kita tadi, masukin lagi passwordnya. Nah, ini ditunggu lagi. Nah, pada konfigur database untuk payment ini Nah, jika sudah, kita ketik lagi apt get install php my admin. Kemudian ya. Sudah import, kemudian tab. Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya ini kita klik yes. Kemudian kita masukkan password lagi. Ini kita masukin passwordnya lagi. Konfir lagi passwordnya. Dan oke. Nah, ini ditunggu aja. Oke. Nah, langkah selanjutnya saya mau ganti IP pada komputer klien. Nah, kemudian di sini saya akan ke control panel untuk mengganti IP pada komputer atau laptop klien. IP-nya harus beda dari Nah, ini pilih yang VirtualBox, kemudian properties. Kenapa IP-nya harus beda di sana? Nah, di sini kita buat jadi 200, 100, 1. Nah, ini kita harus bedakan IP-nya dari yang tadi. Saya buat jadi 05. Kemudian subnet masknya 255. Sini 200, 100, 1, 06. Untuk bawahnya juga 200, 100, 1, 06. Oke. Langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi WinSCP.
Untuk hostname-nya kita masukkan IP 200.100.1.6, kemudian untuk port number-nya kita turunkan jadi 21. Username-nya kita buat jadi admin, kemudian password-nya kita masuk password yang kita buat tadi, kemudian login. Nah, jika sudah begini maka berhasil. Oke, jika sudah bisa login, kemudian untuk WordPress-nya ini kita pindahin ke sini. Klik OK. Nah, ini WordPress-nya sudah terpindahkan ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita mencoba DNS yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Kita masuk ke website, kemudian kita masukkan IP yang telah kita buat tadi. Nah, jika sudah begini maka telah berhasil ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke phpMyAdmin. Kemudian di sini username-nya kita masukkan root, untuk password-nya password yang telah kita buat tadi. Oke, di sini kita sudah login. Kembali lagi ke sini. Kemudian kita ketik cd file tv, kemudian enter, kemudian kita ketik ls. Nah, di sini WordPress-nya sudah masuk, kemudian kita ketik mv WordPress min 6.3 min id underscore id zip var www, enter. Kemudian kita ke cd var ke apt get install unzip. Kemudian langkah selanjutnya kita ketik cd var www. Oke. Kemudian saya mau coba ulang salon zipnya. Kita tekan langkah selanjutnya kita buat unzip WordPress, kemudian min 6.3 min id underscore id zip. Ini tunggu aja teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini kita isi jadi cp wp min config min sampel, kemudian .php wp min config .php. Oke, kemudian lagi ke cd WordPress. Oke, kemudian kita masuk ke cp wp min config min sampel.php
PHP. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nano wp minconfig.php. Nah, di sini kita scroll dulu ke bawah. Untuk name-nya ini kita ganti jadi WordPress. Kemudian username-nya ini kita ganti jadi root. Kemudian untuk password database-nya kita sesuaikan sama yang kita buat tadi. Kemudian XY. Ini kita clear dulu. Maaf teman-teman, untuk passwordnya kita buat jadi admin aja. Oke, kemudian X, kita clear. Langkah selanjutnya kita ketik spasi var garis miring www, enter. Kemudian apt minget install, kemudian unzip. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita masuk ke MySQL root min p. Masukin password kita tadi. Nah, di sini kita ketik create database surat titik koma, enter. Create database surat. Selanjutnya kita ketik show database. Nah, kemudian kita ctrl-c aja. Lihat dulu. Nah, kemudian kita ketik cd etc apache sites enable. Oke, kemudian kita ke ls. Kemudian kita ketik cp 000 default kemudian cp 00 min default surat. Oke, kemudian kita ke ls. Oke, selanjutnya saya mau clear dulu. Langkah selanjutnya kita masuk ke nano surat. Oke, untuk di sini server adminnya jadi webmaster Syndicom, server name-nya www.syndicom, server aliasnya jadi Syndicom. Kemudian dokumen root-nya kita tambah jadi var www
www.surat. Oke, gini aja. Kemudian kita Ctrl X, enter. Kemudian saya mau clear dulu. Kemudian kita masuk lagi ke nano.php. Kemudian kita isi manual, jadi PHP. Kemudian bawahnya jadi kemudian bawahnya kemudian bawahnya lagi jadi koneksi dengan name MySQL dalam kurung nah, jika sudah begini kita simpan dengan Ctrl X kemudian Y, clear dulu. Langkah selanjutnya kita mau ke service Apache restart. Oke, ini sudah berhasil untuk restartnya. Kemudian clear dulu. Langkah selanjutnya kita lihat IP yang kontrol panel tadi apakah masih ada. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut konfigurasi web server. Di sini kita install dulu package web servernya. Nah, di sini berarti IP masih ada. Kemudian kita lanjut ke Chrome. Kemudian kita masuk ke 1.6/php-myadmin. Sini kita login lagi, username-nya root, passwordnya kita buat. Oke, ini sudah masuk. Oke, setelah login kita pergi ke surat, kemudian kita ke import, kemudian choose file. Di sini kita masukkan file surat yang sudah kita download. Kemudian go. Nah, ini sudah berhasil ya, masukin suratnya. Nah, teman-teman, jika kita sudah berhasil mengakses suratnya di sini, langkah selanjutnya adalah kita mencoba di Chrome. Kita lihat 200.101.6 surat home surat. Nah, jika muncul seperti ini, maka kita sudah berhasil. Nah, karena server Apache tidak support dengan versi PHP, maka klien itu tidak bisa login ke dalam sistem. Langkah selanjutnya kita melihat WordPress-nya ya teman-teman. 200.106 ini masukkan IP, kemudian kita ketik WordPress. Nah, di sini kita masuk ke WordPress-nya. Nah, jika hasilnya begini, maka WordPress-nya juga telah berhasil ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi mail server. Pertama kita login dulu dengan IP. Nah, di sini
sudah ada. Kemudian kita lanjut ke Debian kita. Di sini kita ketik nano etc apt shortlist. Nah, di sini kemudian kita exit aja. Kemudian kita ketik eject. Nah, ini pastikan data sudah sesuai. Ini 3. Oke, kemudian kita ke apt min-get. Oke, sudah masuk. Clear dulu. S. Apt Habis itu min-get. lagi CP Apt min cd-rom mail. ident. Oke, sudah. Cd-rom ident. Dulu ke sini saja available. Kita lanjut ke apt CD etc. Saji 2 set available. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita lanjut lagi ke apt min cd-rom Oke, selanjutnya ini saya mau clear dulu. Nah, kemudian kita cek lagi apakah DVD 3-nya udah masuk di source disk. Nah, ini sudah berhasil ya, berarti Sekarang mailnya sudah masuk. kita ke apt min-get install Nano mail. postfix Hostnya ini 8 jadi courier min pop squirrel mail. Kemudian ini kita ketik ya. Kita ganti lagi jadi DVD 1. Kemudian kita enter. Nah, sekarang ketikkan nano, Kemudian ketekan tab, kemudian ketik oke. square Di sini kita pilih internet site, enter. Untuk sistem mail name-nya jadi cindy.com, kemudian oke. setelah masuk Nah, langkah selanjutnya ini kita ganti lagi jadi DVD 2, kemudian enter. Di sini kita pilih yes. bulat ke bawah. Nah, di sini kita ganti lagi jadi DVD 3, Panjang juga. Oke. kemudian enter. Tapi kan boleh. Nah, ini proses install package-nya sudah selesai. Kemudian kita buat folder mailnya dengan perintah mail dir make etc scale
kemudian nano, etc, postfix, main, cf. Nah, di sini kita ke bawah dulu, kemudian cari my networks ini. Ini kita hapus saja. Kemudian masukin IP kita, jadi 200.101.06/24. Kemudian enter, kita buat jadi home underscore mailbox sama dengan mailbox maildir. Kemudian untuk mailbox kanannya itu, untuk bawahnya nggak diapa-apain. Kemudian kita exit, ini clear dulu. Langkah selanjutnya kita konfigurasi pada positifnya dengan dpkg min configure postfix. Sini kita tap dulu, oke. Di sini kita pilih internet site. Oke. Kemudian untuk sistem mailnya tetap Cindy.com. Oke. Kemudian untuk root passwordnya 0. Oke. Kemudian pada langkah Cindy.com ini kita langsung oke kan aja. Kemudian langkah selanjutnya ini kita pilih no untuk local networks-nya. Kita sesuai dengan IP, kemudian oke. Untuk ini for local query ini pilih no, mailbox-nya ganti jadi 0 aja. Kemudian local address-nya nah ini kita ganti jadi minus. Kemudian oke. Ini kita pilih jadi IPv4. Nah ini proses install package-nya udah selesai. Kita clear dulu. Kemudian kita masuk ke sini etc bin, kemudian TLS, kemudian ini kita clear dulu. Migrasi file db Cindy dengan ketik nano db Cindy. Nah,
Di bawah FTP ini kita tambahkan mile, tab, kemudian in, di tab lagi, kemudian a, tab lagi, masukkan IP 200.101.6, kemudian kita exit. Kemudian ini clear. Nah, langkah selanjutnya kita masuk lagi ke CD etc apache cd etc apache cites min available, enter. Kemudian kita ke cp default mile, oke. Kemudian kita pergi ke ls. Nah, di sini sudah tertera default min ls sl mile, oke. Langkah selanjutnya kita ini clear dulu, kita ke nano mile. Nah, di sini ada yang kita ubah ya teman-teman, yaitu server aliasnya ini kita hapus. Oke, kemudian untuk dokumen rootnya ada yang kita ubah juga menjadi dokumen root usr share squirrel mile victory option following kalau. Oke, untuk bawahnya juga kita ganti yang ini jadi usr share squirrel mile, usr share squirrel mile. Nah, cuma itu yang kita ganti, kemudian X, kemudian kita clear lagi. Nah, kita ke nano etc squirrel mile apache conf. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini virtual hostnya kita ganti jadi bintang .280. Kemudian dokumen rootnya tetap di usr share squirrel mile, server name-nya webmail syndicom. Oke, kemudian kita simpan dengan exit, clear. Kemudian kita konfigurasi pada nano etc apache conf. Di sini kita gulir aja ke bawah, paling bawah. Ini kita mengkonfigurasi pada file apache-nya. Enter aja, kemudian kita ketik include etc squirrel mile apache
conf. Oke, kemudian kita ctlx. Ini kita clear dulu. Langkah selanjutnya kita service postfix restart. Ini service postfix restartnya berhasil. Kemudian saya mau service bin 9 restart, Apache restart, kemudian for IMAP restart. Nggak berhasil, kemudian service Apache restart. Ini juga berhasil, kemudian service restart, dan ini juga berhasil. Kita masuk lagi ke Chrome. Di sini kita masukkan IP kita 201.6/squirrelmail. Squirrelmail. Nah, kemudian kita ke Debian lagi. Di sini kita buat dua user untuk login ke dalam email. Ini kita clear dulu. Kita ketik add user Cindy1. Di sini kita masukin password yang ingin kita buat. Saya buat 1 sampai 8, kemudian masukkan lagi full name Cindy1. Ini enter aja ya. Oke, kemudian kita buat lagi add user Cindy2. Masukin password, masukin lagi. Ini di enter aja, kemudian dia clear. Oke, nah langkah selanjutnya kita login squirrelmail-nya dengan IP dulu. 6/squirrelmail. Nah, di sini kita login dengan user pertama Cindy1, kemudian masukkan password, login. Nah, ini udah login, kemudian kita ke compose, to-nya kita ke Cindy2, subjeknya ini kita ketik aja tes. Pesannya kita coba kayak tes, semoga bisa. Kemudian kita send. Nah, jika begini maka pesan yang telah kita kirim tadi sudah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melihat pesan itu apakah sudah terkirim di user kedua. Nah, langkah selanjutnya kita login lagi ke user kedua. Squirrelmail. Nah, ini kita masukin jadi Cindy2 dan masukin passwordnya. Nah, di sini kita mau lihat apakah pesan tadi masuk atau tidak. Nah, di sini ada from Cindy1 sudah masuk. Kemudian kita lihat inbox. Kita lihat. Nah, jika sudah begini maka hasilnya sudah berhasil, teman-teman. Di sini terlihat sudah ada pesan yang tadi dipesan oleh Cindy1, yaitu tes semoga bisa. Nah, sekian, terima kasih.